Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Touring semua. Jumpa lagi dengan gue, Widi Purnama, yang telah menyelesaikan perjalanan dari Tangerang sampai Merauke, Papua tahun lalu. Dan kali ini gue ingin bercerita tentang perjalanan gue episode Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Situbondo, itu adanya di Situbondo ya. Perjalanan gue mulai dari Probolinggo, dari Masjid Siti Aminah ke Baluran, jaraknya sekitar 150 km, melintasi Besuki, kemudian Pasir Putih Probolinggo, kawasan Pasir Putih Probolinggo, menyusuri pantai. Perjalanan dari Probolinggo ke Taman Nasional Baluran cukup panas cuaca, tapi pemandangannya sangat eksotik karena di sebelah kiri adalah lautan, di sebelah kanan tebing-tebing dan hutan. Jadi dua alam yang bisa kita nikmati selama perjalanan. Di sisi kiri lautan, di sisi kanan hutan. Dan setelah memasuki kawasan Taman Nasional Baluran, itu kita baru memasuki hutan. Semua situasinya hutan lah. Menurut gua perjalanan episode Baluran ini episode paling eksotik lah, karena pemandangannya sangat bagus, menarik, dan membuat perjalanan jadi terasa tidak melelahkan, karena perhatian kita banyak tertuju pada pemandangan-pemandangan yang menarik di kawasan hutan Baluran itu. Sampai hutan Baluran, pintu masuk itu sekitar jam 2-an lah itu. Kita udah masuk Taman Nasional Baluran. Di Besuki gue ketemu dengan peturing Bandung, asal Bandung, yang tujuan akhirnya sama, yaitu Merauke, namanya Pak Sofyan. Pak Sofyan, dia dulu kerja di Bali. Akhirnya kita sepakat bareng nih dari Besuki itu. Besuki itu antara Probolinggo dengan Situbondo lah. Nah, kita jalan berdua, jadi enaknya bisa ganti-gantian ngambil video tuh kan. Enaknya di situ karena berdua. Sedangkan kalau sendiri biasanya gue harus agak repot karena harus masang HP, kemudian was-was ninggalin HP, nanti ngeberesin lagi. Kalau sendiri itu ngambil video atau foto memang agak repot, tapi karena ketemu sama Pak Sofyan ini jadi agak mudah lah. Dan gue yakin Pak Sofyan juga mengalami kesulitan yang sama ketika dia sendiri, karena dia start dari Sabang. Menurut cerita dia ke Sabang naik bus, dari Bandung, terus dari dia dari Sabang Aceh ke Merauke. Tapi ceritanya rutenya akan berbeda. Gue rutenya ke Sulawesi, sedangkan dia ke Larantuka, Kupang, Merauke. Sedangkan gue Sulawesi melintasi Toraja, Palupu, Poso, Pagimana, Gorontalo, Bitung, baru berlayar nyebrang ke Merauke. Jadi rutenya berbeda. Makanya kita cuma bisa bareng sampai Bali. Dia di Bali agak lama lah, ada sekitar
lima harian lah. Nah, jadi di Baluran kita masuk ini berdua, jadi agak enak dalam pengambilan video maupun foto ya. Asiknya melintasi Baluran itu kita bisa menyaksikan beberapa flora dan fauna yang nggak kita lihat di luar Baluran, apalagi di kota nggak mungkin kita lihat beberapa fauna hewan yang jarang sekali kita lihat di luaran, seperti kerbau dengan tanduk yang panjang, rusa, monyet, merak. Dia hidup bebas di alam. Melihat merak hidup bebas di alam itu sangat berbeda. Satu yang nggak kita ketemuin dan mudah-mudahan itu nggak ketemu adalah macan kumbang ya. Macan kumbang itu kita nggak temui dan memang kita nggak kepengen ketemu, nggak kebayang kalau ketemu macan gitu. Harimau ya. Nah, itu nggak ketemu karena mereka menurut penjaga Taman Nasional Baluran itu tergolong binatang nokturnal ya. Jadi dia keluar pada malam hari dan mencari makan pada malam hari. Ya, mereka bahkan kadang-kadang makan kerbau. Kerbau itu dimakan habis sama dia. Dan ketika mereka sudah mendapatkan satu kerbau, penjaga hutan Baluran itu tidak mengganggu atau tidak mengusir dia, tapi membiarkan mereka makan. Nah, kenapa? Karena menurut penjaga Taman Nasional Baluran itu, mereka tidak ingin memutus mata rantai binatang, agar binatang itu tidak merasa terganggu. Apabila mereka merasa terganggu, suatu saat mereka juga akan bisa menyerang atau mengganggu manusia. Justru kadang-kadang hewan itu terasa mengganggu bagi manusia. Contohnya gini, jadi pas sudah sampai di Savana Bekol, sepeda Pak Sofyan ini disenderin di pohon. Lagi disenderin di pohon, tiba-tiba satu monyet turun dan mengacak-acak tasnya Pak Sofyan. Makanan dikeluarin yang tadinya dia beli di Indomart buat makan di dalam Taman Nasional, dikeluarin dan dimakan dan dibawa ke atas pohon. Jadi ya itu justru mengganggu manusia. Tapi perbedaan kita sama binatang kan kita punya akal dan kita punya hati lah, ya udahlah nggak apa-apa, akhirnya kita juga ini nggak masalahkan itulah. Sedangkan saya parkir sepeda di pinggir jalan, nggak disandarin di pohon, jadi cenderung lebih aman lah. Dari Savana Bekol kita terus menuju ke kayak kantor pos kecil gitulah, pos penjaga Baluran. Nah intinya kita waktu itu mau minta izin camping. Kita pengen nginep tuh di dalam Taman Nasional Baluran itu, tapi kita nggak diizinin karena alasan keamanan dan keselamatan, terutama keselamatan di situ ya. Karena menurut penjaga, monyet-monyet di Baluran ini agak liar dan agak galak menurut penjaga. Jadi tidak diperbolehkan menginap di kawasan hutan Taman Nasional Baluran itu. Dan kita juga nggak ingin memaksa. Dan kita juga tentu lebih percaya pada penjaga karena dia kan udah hidupnya atau kesehariannya di situ. Jadi kita nggak ingin ngelawan lah atau nggak ingin maksakan diri lah.
Akhirnya kita nggak jadi camping di Baluran, tapi kita sempat ke ujung timur Taman Nasional Baluran, ya, di mana di situ ada Pantai Bama. Pantai Bama ini pantai wisata yang bisa dikunjungi pengunjung umum setelah masuk ke kawasan Taman Nasional Baluran. Nah, di Pantai Bama ini ya kita bisa menyeberang ke pulau-pulau kecil atau hanya sekedar berkeliling di pantai ketika ombak sangat tenang gitu. Kadang-kadang memang ombaknya cukup besar di situ menurut penjaga pantainya itu. Ada banyak warung-warung tempat kita makan, minum di pinggir pantai itu, banyak penduduk yang jualan makanan dan minuman. Jadi kita bisa santai ngopi di situ. Kayak kita juga ngopi sebentar di situ. Ya, setelah sambil ngobrol-ngobrol, kita menikmati Pantai Bama. Terus kita akhirnya balik lagi. Memang ketika kita balik banyak monyet itu di perjalanan keluar dari Taman Nasional itu. Dan ngelihat cara pandang monyet-monyet itu memang kelihatan berbeda dengan cara monyet memandang kita, pandangan monyet itu ke kita dengan yang ada di pinggir-pinggir jalan di luar. Berbeda. Gestur-gestur tubuh mereka juga berbeda, gerakan-gerakan mereka juga lebih atraktif, lebih gesit dibandingkan yang ada di pinggir-pinggir jalan menuju pintu masuk Baluran. Jadi sebelum menuju pintu masuk Baluran sudah ada itu monyet-monyet di pinggir jalan. Tapi karakter dan gerak gesturnya sangat berbeda dengan yang ada di dalam hutan. Nah, keluar dari Taman Nasional Baluran itu menjelang maghrib, sekitar jam 5 lah. Jam 5 kita keluar dari Taman Nasional Baluran itu. Dan akhirnya kita tidur di masjid kurang lebih 50 meter dari kantor masuk Taman Nasional Baluran. Nah, sebelum masuk Taman Nasional Baluran itu, nama kita akan dicatat di kantor itu saat beli tiket. Jam masuk juga dicatat. Mungkin untuk pendataan mereka, baik jam masuk, nama, KTP, dan lain-lain lah. Itu kita diperiksa. Untuk pemeriksaan, dan kemudian baru kita diperbolehkan masuk ke dalam. Kita tidur di masjid. Jadi ada masjid yang kayaknya juga enak juga, ada tempat kita bisa buat rehat gitu. Kopi tersedia di situ, jadi aman, enak. Dan besoknya kita ingin melanjutkan perjalanan ke Denpasar. Jadi dari Situbondo kita mau laju sampai Denpasar besok harinya. And then kesan gue terhadap Taman Nasional Baluran ini memang sangat menarik karena nggak membosankan. Ada ranting-ranting yang menjuntai di jalan. Terutama yang sangat menarik itu ketika melintasi Evergreen Forest. Evergreen Forest ini satu kawasan hutan yang tidak pernah mengering di Baluran. Kalau di bagian-bagian lain itu kadang-kadang mengering, tinggal ranting-ranting. Tapi ada satu kawasan kurang lebih berapa kilo lah gitu ya. Kurang lebih sekitar 5 kiloan lah ya. Itu betul-betul
Menarik karena hijau, agak-agak basah, dan dia tidak pernah kering. Jadi dia selamanya hijau di evergreen forest itu. Nah pas lagi di evergreen forest ini kita sempat berhenti karena ngelihat kerbau lagi berendam lah di kubangan lumpur gitu. Ya itu menariknya di Baluran. Sedangkan ketika di Savana Bekol itu kita melihat padang savana yang sangat luas. Disitulah rusa hidup, kerbau hidup, merak ada di situ, biawak ada, monyet juga ada, tapi paling banyak rusa di Savana Bekol itu. Nah, Savana Bekol ini ketika musim kering menjadi coklat warnanya. Tapi kalau lagi musim hujan, penghujan, jadi hijau. Karena tumbuh tunas-tunas baru ya. Itu cerita episode Baluran. Dan ikuti terus cerita-cerita gua selama perjalanan dari Tangerang sampai Merauke di episode berikutnya. Baiklah, gue pamit dulu. Dan selanjutnya gue mau cerita tentang episode Bali, dari Gilimanuk sampai Padangbai. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat sobat touring, tetap touring.